agak geram gitu. Oh, yang kata adiknya tadi ya. Nah iya, iya. Nah, begini, daripada kita menebak-nebak ataupun Ingin kita tanya langsung aja itu supaya yang langsung bersangkutan ini. Bismillahirrahmanirrahim, Mbak. Punten, Mbak. Apa benar cerita yang beredar ini, Mbak? Mbaknya ini? Hah? enggak, kamu jelasin dulu aja cerita warga semua. Jadi menurut warga ini, Mbak, katanya mbaknya sering sehabis pulang manggung, mbaknya sering berhubungan dengan laki-laki yang sudah mempunyai istri. Benar nggak? Apa? Bener? Ya, bener gitu, Mas. Bener. Tapi nggak, terus katanya yang sudah berhubungan sama mbaknya ini Langsung meninggal kebanyakan. Semua, hampir semua ya, Mas. Iya. Benar begitu nggak, Mbak? Apa itu sesuatu yang Mbak buat atau karena alasan apa itu? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Dia nggak bilang nggak ini, Mas, katanya. Bukan dia yang membuat seperti itu. Lantas siapa? Sebentar, ini kamu korek dulu aja. Gini, kalau misalkan dia sampai berbohong atau memberikan keterangan yang Palsu gitu. palsu, kamu bilang aja bakal kita leburin dia. Iya ya, kita takutnya kan cuma bikin isu belaka doang ya, Mas. Iya, dan gini, kalau misalkan dia ini berbohong, kamu tinggal kasih minyak ini aja. Dia bakal bilang. Nah, setiap kamu ngerasa jawabannya itu nggak sesuai, Ini langsung dibuka aja ya. langsung dibuka aja. Jika bohong berarti dia akan merasakan kesakitan, Nek. Berarti kalau berbohong ini ya buat mastiin ini langsung dibuka aja setelah dia ngasih jawaban ya, Mas. Jadi kita bakal tahu jawaban benar atau enggaknya gitu. Betul. Mbak, benar nggak, Mbak, yang barusan Mbak bilang tadi? Yang menurut warga mbaknya yang membuat laki-laki yang sudah berhubungan dengan mbaknya langsung meninggal itu mbak yang berbuat? Bukan. Lantas siapa, Mbak? Jangan bohong kamu. Apa katanya? Nggak berbohong katanya, Mas. Kita coba buka aja ya, Pak ya. Iya. Mbak, ini kalau mbaknya bohong, mbaknya bakal kesakitan loh. Ya. Coba mbaknya nih. Hah? Ya tapi nggak tanpa ekspresi, berarti bukan dia yang ini, Mas. Berarti emang benar yang barusan dia katakan, bahwasanya bukan dia yang membuat orang tersebut meninggal. Iya, tapi tahan dulu. Siapa tahu. Tapi kemungkinan ya pasti ada sangkutannya dengan si mbaknya, Mas. Pasti ada hubungannya gitu Sama siapa? sama mbaknya ini. Maksudnya orang tersebut meninggal pasti ada kaitannya dengan mbaknya ini. Ya jelas, soalnya bukan satu atau dua orang. Pasti ada sangkutannya gitu kan. Pasti ada hubungannya. Justru ini sudah ada sekitar 20 orang di waktu itu. Iya. Setelah dia sendiri yang meninggal. Coba kamu deketin, kamu tanya di samping dia langsung, kamu bisikin ke telinganya, Kita ini minta jawaban yang sebenar-benarnya gitu. Dan kalau misalkan dia nggak bersalah, kita bakal bantu ngusahain untuk dikebumikan dengan layak.
yang mencari jasadnya ya. Sisa-sisa jasadnya mungkin yang Ya betul. masih ada di sini gitu kan. Soalnya begini, di sini kan mayoritas itu Islam. Nah, di ajaran yang kita anut itu atau kepercayaan yang kita anut, seburuk-buruknya manusia, Jika sudah meninggal itu fardu kifayah, hukumnya Iya. fardu kifayah. iya, Yang sudah meninggal wajib kita makamkan dengan layak, apalagi muslim gitu kan. jika tidak lingkungan semua loh yang kena imbas. Nah, iya pasti. Kalau kita nggak menguburkan dengan layak ya lingkungan yang kena Iya, semua. Nah imbasnya kita coba tanya langsung aja Mas ya. iya. Bismillah. Mbak, permisi ya punten. Mbaknya bisa jelaskan nggak siapa? Kenapa kok bisa orang yang telah berhubungan dengan mbaknya langsung meninggal? Gimana? Berarti yang beredar itu nggak benar adanya. Mbaknya juga korban di sini. Nauzubillah min dzalik, Mas. Kenapa? Katanya ini Mas, dia juga korban Mas. Korban apa? Jadi bukan dia yang membuat seperti itu, tapi ada siapa tadi Mbak? Nah, ada ini. Jadi yang membuat seperti itu ternyata pacarnya dia Mas, Pacar. pasangannya dia, kekasihnya mungkin. Ya enggak, entah itu pacar atau apa. Yang jelas kekasihnya dia yang membuat laki-laki yang setelah berhubungan badan dengan dia langsung meninggal. Jadi mungkin karena cemburu dan nggak terima gitu. Berarti kan ini, tapi ya termasuk salah mbaknya juga ya Mas. Maksudnya kesana sini mau gitu. Nah, coba kalau misalkan dia ini sudah punya pasangan, kenapa dia mau melayani laki-laki lain? Iya kan. Coba kita pengen tahu alasan dia itu untuk apa. Astagfirullahaladzim. Mbak, gini Mbak, mbaknya kan udah punya pasangan ya Mbak ya. Terus kenapa masih melayani suami-suami orang loh? Bahkan yang Mbak sendiri udah tahu itu punya istri, Mas. Kenapa? Enggak mungkin semua laki-laki itu merayu mbaknya gitu. Oh, saya paham. Sini coba Rek. Jadi memang ternyata dia itu ngelakuin semua itu untuk memenuhi kebutuhan pasangannya. Jadi dia itu kasarnya hanya dimanfaatkan kayaknya ini. Sama pasangan kan itu. Hah. Berarti mungkin karena nggak mau geger atau gimana, makanya langsung diadakan itu. Iya. Karena kan pasti menyebar luas gitu ya Mas ya. Astagfirullah. Soalnya dari kondisi matanya juga sudah menjelaskan betapa sedihnya kisah beliau ini di masa lalu. Ratapannya itu ya. Astagfirullahaladzim. Tapi sebentar, kita jangan terlalu gampang untuk percaya juga. Coba kamu Ya, pastiin nama, umur, dan juga binti siapa dia ini. Berarti kita cari gali lagi Mas. Iya. Cari informasi lagi. Kalau misalkan ini jebakan kan nggak mungkin dia tahu secara detail. Nah, Coba tanyain, bismillah. cocok nggak dengan apa yang kita tahu? Yang menurut sesuai tadi informasi yang kita dapat ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, kalau benar
ini mbak yang kita ceritakan tadi, mbaknya namanya siapa? Umurnya berapa mbak? Terus orang tua bisa kasih tahu nggak nama orang tua mbaknya siapa? Bapak kandungnya siapa? Bapak kandungnya. Gimana, valid? Valid banget ini mas. Valid. Bener ini mas. Bener semua loh yang diceritakan ini mas. Yang dia kasih jawaban yang benar. Kenapa nangis mbak? Oh dia ingat orang tuanya malah. Dia merasa bersalah ke orang tuanya gitu. Makanya begitu kita singgung orang tuanya langsung tuh, Iya. ratapannya langsung. Ya udah. Ini kan kita udah sekitar 3 jam kita keliling sini. Tapi nyatanya jasadnya itu kan tidak ada. Yang mungkin sudah terkubur karena nggak mungkin kalau terkubur sih. Soalnya kan dari cerita orang-orang bukan 1 ataupun 2 ya. Kita itu tadi iya. cari informasi dan semuanya bilang kalau jasadnya itu Masih ada. berdiri. Masih utuh. Oh berarti diberdirikan ya. Area sini cuma memang kita yang belum dapat ini mas. Kayaknya mungkin udah disembunyikan oleh sosok di sini atau Iya, gimana? pastinya ada keterkaitannya. Dan kita itu sebetulnya udah memasuki dimensi lain. Dimensi lain seperti apa mas maksudnya? Ya. Yang biasa kita dengar itu alam gaib. Oh portal goib itu. Ini bukan portal lagi, kita udah Kita masuk udah di alam memasuki gaib. portal tersebut ya, sudah melebihi portal tersebut. Waduh. Ini ketika kita balik ke alam kita ini udah siang hari. Wah. Berarti kita udah lama banget di sini, Mas. Ya sudah, gini aja nih. Kita doakan dulu Beliau ya. dan nanti kita cari jasadnya dan kita cari bantuan warga dan kita coba jelaskan apa yang kita dapat informasi dari siapa Yang barusan dijelaskan. Ya udah, buat teman-teman semua saya minta keikhlasannya untuk membantu Mendoakan dan mendoakan dengan almarhumah. membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk beliau supaya dilapangkan makamnya gitu, diterima amal ibadah yang telah Mbak ini perbuat gitu, Mas. Ya seburuk-buruknya manusia pasti ada sisi baiknya juga kan. Iya tentunya. Ya, kita Al-Fatihah dulu aja yuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas ya, udah kita doakan. Gimana Mas? Pergi dia. Sudah, kita langsung aja balik ke tempat semula. Kayaknya ini udah mulai nggak beres deh. Entah karena kita membawa minyak ini jadi Sosok-sosok yang di sini kayak padat banget di sini ikut Mas. penasaran dengan kita. Yaudah, coba ke sana aja ya. Yuk, kita Bismillahirrahmanirrahim ya. La ilaha illallah, bener aja kan? Ada yang berbicara. Nah, Astagfirullahaladzim. ada ya? Hah? Ada yang ngomong kan? Ini barusan kayak ada yang kayak suara geraman gitu. Iya. Gak apa-apa lah, gak usah kita hiraukan. Yuk, kita yakin aja ya Mas.